Jadi selamat malam dan salam sehat dari saya kepada semua yang berada di talian pada masa ini bertemu kita di alam maya. Jadi untuk itu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Joting selaku mungkin sebagai wakil daripada syarikat Terihaj yang sudi memberi peluang kepada kita untuk menerima info-info lebih lanjut tentang peranti air sihat Terihaj ini ya. Jadi untuk pengetahuan semua, ini merupakan yang pertama kali, julung kalinya diadakan bukan saja di Keningau, di Sabah, tapi di Malaysia dalam bahasa Melayu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak syarikat Terhaj yang sudi memberi peluang ini. Dan untuk tidak membuang masa sebab kita sudah lebih 10 minit daripada lebih dari 10 menit sudah daripada jangkaan awal yang permulaan itu. Jadi untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput Mr. Joting untuk slot yang pertama kita pada malam ini yaitu ceramah berkaitan dengan uh, air sihat Tirehaj ini. Dipersilakan Mr. Joting. Terima kasih Maria. Sama-sama. Oke, halo semua kawan-kawan yang berada di ini Zoom malam ini. Selamat datang ke sesi perkongsian kami malam ini di Asia. Mungkin pagi atau tengah hari di lain-lain tempat, lain-lain negara. Bagaimanapun, saya pun mengucapkan selamat hari dan selamat kesehatan yang baik kepada semua kawan-kawan kita. Nama saya Joteng dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya didakwa atas perkongsian air baik. Kenapa? Kenapa air baik? Bagaimana kita dapat air baik? Sebelum saya mulakan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak pengurusan dan semua kaki tangan Terahaj M Sendirian Berhad atas sumbangan mereka dan menyampai produk yang menarik dengan pelan pemasaran yang paling cantik dan boleh dicapai, yang telah membuktikan dirinya dengan banyak kehidupan baru dan jutawan baru dihasilkan. Dan juga terima kasih yang besar kepada semua upline kami dan semua ahli keluarga kami atas kerja keras dalam menjalankan slogan syarikat mempromosikan budaya perkongsi air, memberkati jutaan keluarga untuk melindungi kesihatan dan kekayaan mereka. Mematuhi visi memberi 100 juta keluarga di seluruh dunia dengan peranti air Terahaj. Apakah peranti air Terahaj? Bercakap mengenai peranti air, kami mesti bercakap dahulu mengenai air. Cakap air dulu. Ingat, saya masih ingat kembali kenangan masa kecil saya. Di rumah kami gunakan air itu perigi, air sumur ataupun air sungai. Jadi semua orang tahu itu air memang tidak sehat, tidak bersih. Jadi mungkin itu jam kita punya penapis yang sendiri buat itu. Menggunakan pasir, batu, sama arang. Jadi kita tapis itu air, lepas itu kita rebus, kita masak dulu sebelum kita minum. Jadi ini masa tempoh sudah ubah.
rumah-rumah semua pun sudah dipasang itu pipe air. Jadi di rumah kita ada air pipe, jadi senang sudah, kan? Senang sudah. Jadi kita buka pipe saja sudah ada air. Nah, saya masih ingat itu jam itu air. Kami pun kadang-kadang tidak masak, tidak rebus, terus minum. Nah, apabila di rumah banyak rumah sudah ada ini pipe, sudah ada pipe dipasang. Jadi di pasaran juga ada banyak sistem penapisan sudah diperkenakan ke pasaran. Nah, itu jam saya masih ingat ada itu macam saya masih ingat mungkin kalau kawan yang ada online ini yang ada lebih kurang umur saya 60 lebih masih ingat yang first punya yang pertama adalah itu mineral pot. Nah, lepas itu saya ingat paling itu jam paling hot adalah itu penapis diamond water, kan? Lepas itu kita ada apa itu IPI, IRO reverse osmosis, air berion, ionized air. Kemudian sampailah itu air alkaline water lah. Ada juga itu hydrogen water, kan? Dan sebagainya. Banyak barang sudah keluar, banyak produk sudah keluar di pasar. Jadi setiap jenis produk yang baru yang diperkenalkan ke pasaran adalah tren baru, satu tren yang baru, peluang baik. Apakah kita sudah menangkap salah satu sesuatu tren baru itu? Selalu ada tren baru, mesti ada orang jadi kaya. Tapi adakah kita sudah tangkap satu? Supaya kita sekarang sudah banyak kaya. Saya rasa kebanyakan yang berada di dalam ini online ini malam tidak dapat tangkap. Sebab ini peluang semua untuk orang yang cepat. Kalau you lambat sikit, you tidak dapat. Jadi, baru-baru ini, sekarang mari kita bincangkan tentang tren baru dulu. Yang muncul di pasaran dan ini akan terus menghasilkan banyak kekayaan besar. Yang besar. Adakah Anda sudah bersedia untuk menerima tren baru ini? Saya rasa ramai orang pun sudah tahu, baru-baru ini mungkin dalam ini 2 tahun. Sesuatu yang mengejutkan pasaran, namun yang terhangat. Bukan alat perubatan, tetapi dia mempunyai kesan perubatan. Mungkin ada kawan ramai sudah kasih tahu, oh ini orang minum ini, air saja, sudah sehat. Ini kawan sudah minum ini. Oh mungkin dia punya uric acid sudah turun. Ini orang minum ini air. Oh dia punya kencing manis sudah rendah, sudah turun. Jadi apanya? Dia adalah peranti air terahertz. Dengan teliti. Dengar baik-baik ya. Saya sebutkan terahertz. T-E-R-A-H-E-R-T-Z. Terahertz. Bukan hertz. Betul. Ya ini peranti air yang paling hot sekarang dalam pasaran kami. Jadi biar kita tengok apa peranan. Sorry ya, sekejap. Ini masih belum pandai lagi ini komputer. Oke, sekarang saya share screen. Oke, ada nampak sekarang? Ya, ada. Ada nampak. Ada nampak. Oke, Ya, terima kasih. Apanya peranan air sekarang? Kami tahu, kita tahu semua orang
kita mesti minum air. Ada siapa tidak minum air? Dalam badan kita, air menyumbang 70% daripada berat badan orang dewasa. Kalau budak mungkin sampai 80 sampai Ryan, yes. not see your full screen. Hah? Didn't see your full screen. Oh, did you see the full screen? Yeah, I see only the small icon of the photo. 我开了 full screen 了啊，有吗？可是我这里看到不是 full screen。你的 PowerPoint 没有 on 到。哦 ，PowerPoint 没有 on 到。Sorry 啊，sekali adjust kejap 啊，要 on PowerPoint，因为我是用 slide，我没有用 PowerPoint 哦。你 double click 那个你的照片。OK， 有吗？有没有看到现在？没有，你 stop share 了哦，你再 share screen。stop share 先拿 ，OK。哎，去关掉了 ，Sorry。我还在 online 啊。还在 online。OK， 1 minute 啊 ，Sorry 啊。Sakit. OK， 现在有看到吗？ 可以 OK 啊。可以。OK Sorry ya, Cantik. salah tekan Jelas tadi, tidak pandai, belum pandai lagi orang tua ini. Jelas sudah Mr. J. Oke, semua orang minum air. So, tapi mengapa kita mau minum air? Ini peranan air dalam manusia. Apanya? Kita tahu semua manusia kalau dewasa kita punya badan mempunyai 70% air. Kalau bayi mungkin 80 hingga 90% air. Jadi orang tua macam saya 60, 50 lebih, 70, dia akan turun. Dari 70% mungkin turun sampai 65, 60 dan 50 dia pun pergi. Jadi kalau kita tahu, di sini kita boleh nampak gambar ini, otak manusia kita perlu 75% air. Itu jantung perlu 80%, hati 68, buah pinggan dengan kita punya darah kita perlu 83% air. Otot kita pun 76%. Kalau tulang kuranglah 22%. Jadi kalau otak kita kan bilang misalnya otak kita kalau air sudah turun, sudah kurang, air tak cukup minum. So otak tak cukup air, dia akan buat kita punya otak senang mau mengantuk. Betul tak? Otak pun kurang mau kerja, mungkin mau fikir barang pun susah mau fikir. Jadi senang lupa. Betul tak? Kalau jantung kurang air, jadi jantung susah mau kerja, dia mau pump pun tidak kuat, dia akan jadi lemah. Betul tak? Jadi hati buah pinggang sama juga. Kalau darah air tak cukup, dia akan jadi pekat. Kalau pekat macam mana dia mau jalan? So itulah kita bilang kita punya badan manusia semua kita perlu average 70%. Jadi kalau 70%, kita tengok yang pertama peredaran darah. Maksud ini darah mau jalan dalam kita punya badan. So air adalah yang paling mustahak. Ini kerja mau lancar mesti mau ada cukup air. Jadi pembuangan sisa. Selalu makan yang bukan-bukan itu junk food kan, goreng-goreng banyak, itu keropok kah, itu minuman tin kah, makanan tin, semua itu banyak sisa. So pembuangan sisa air adalah kandungan yang paling mustahak. Jadi penyerapan nutrien
Kita makan vitamin, makan sayur, vitamin kah, kita punya mineral kah, apa-apa vitamin kita makan, itu pemakanan kita, semua juga air yang tolong dalam penyerapannya. Lagi juga, kadang-kadang kita kecil punya jam kalau kita sudah kena panas, sakit kepala, panas, suhu tinggi, orang tua apa bilang? Minum lebih air. Itulah orang tua pun tahu dulu orang tua pun sudah tahu, kita punya datuk moyang pun sudah tahu air yang mengaturkan kita punya suhu. Jadi pengaturan suhu air yang paling mustahak. Jadi kita mesti mau minum cukup air. Metabolism badan kita. Jadi mau kasih itu sel-sel yang sudah tua mesti mau ada sel yang baru berganti. Jadi kalau air tak cukup, dia tak boleh buat kerja juga. Jadi keseimbangan sistem badan kita semua perlu air. Jadi apa kaitannya gelombang ini terahertz? Ini terahertz. Ini malam yang kita mau ceritakan. Apa dia punya kaitan sama kita punya air? Okey, sebenarnya ini gelombang terahertz dia adalah itu matahari, sinaran matahari dari matahari hingga bumi kita. Jadi di dalam itu sinaran dia ada banyak patah yang berbeza. Apanya? Macam X-ray kita semua orang tahu. Di hospital sudah pakai kan? Hospital banyak guna. Ada UV. Ini UV ini ultraviolet. Dia boleh bunuh kuman. Kan? Ada itu warna-warni. Nampak tak? Ada warna-warni, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada purple semua. Itu warna-warni itu maksud kita punya sinaran yang kita boleh nampak. Kita punya lampu. Kan? Siang hari nampak, malam tak ada ini matahari, tak nampak, semua gelap. Itulah yang warna-warni ini. Ini rainbow. Ini yang buat kita nampak semua barang. Okey, ada infrared. Kita tahu juga sekarang hospital ada guna itu lampu infrared untuk kurangkan sakit. Ada juga banyak company ada keluarkan itu produk-produk yang dibuat dari itu far infrared kan, infrared jauh ke apa merah. Okey, jadi ada juga terahertz, ada juga microwave yang kita selalu pakai yang boleh kasih panas makanan atau masak kita punya makanan. Ada juga radio wave. Adakah kita guna radio wave? Radio wave, kita punya handphone, kita punya TV, kita punya radio, semua perlu ini radio wave. Jadi kita tahu ini semua ini gelombang. Ini wave, ini semua memang gelombang. Jadi sudah digunakan oleh kita manusia sudah lama, banyak-banyak tahun sudah. Tetapi dekat-dekat ini adalah ini terahertz yang baru kita dengar. Apa ini barang? Apa ini bolehkah, betulkah dia boleh membantu kita manusia? Jadi saintis sudah temui itu kegunaan terahertz. Jadi biar kita tengok apa saintis bilang, apa saintis cakap. Okey, pada tahun 1980 itu saintis dari Rusia mereka sudah menemui ini terahertz. Tapi tidak banyak diorang buat. Sampai tahun 2004, itu saintis di USA, Amerika Serikat, juga sudah menemui ini gelombang terahertz. Tahun 2005, negeri China punya saintis pun sudah tahu, apa ini terahertz. Jadi, pada tahun 2004 dengan tahun 2005, kedua-dua China dan Amerika Serikat menilai teknologi terahertz sebagai salah satu daripada 10 teknologi teratas yang akan mengubah dunia pada masa depan. Tengok, di antara 10 teknologi yang paling mustahak, terahertz adalah antara satu. Itu negara China juga telah menyenaraikan teknologi terahertz sebagai
10 objektif strategi utama tonggak nasional dan membuat penyelidikan dan perkembangan mendalam di negara China. Betulkah ini? Okey, saya ingat pada tahun 2019 saya dapat jemputan daripada company kita. Jadi saya sama bini dengan 40 lebih lagi kita punya pemimpin dari seluruh dunia. Kita pergi visit itu negara China. Pergi visit kita punya terahertz punya company. Jadi pada masa itu kita punya bos pun ada jemput 2 saintis antara 66 saintis dari kerajaan negara China. So ini Akademi Sains Kebangsaan China ada banyak beratus-ratus, tapi antara ini ratus-ratus ada 6 buah. Di dalam ini 6 buah ada 66 saintis pada masa itu. Semua dia bertanggungjawab untuk membuat kajian terahertz saja. Jadi mereka sudah berjaya membangunkan peranti air terahertz 0.96 0.96 terahertz. Okey, ini peranti air yang dilancarkan oleh Shenzhen Xingqingchun Technology Development Company Limited. Inilah kita punya syarikat yang dulu itu pada musim itulah. Ini adalah kita punya syarikat. Jadi dia dapat ini teknologi, dia kasih buat, dia kasih start kilang, kasih buat ini produk. So nampak ini produk di sebelah kanan sini. So apabila kita start ada ini terahertz machine, jadi dia sudah diperkenalkan ke pasaran. Jadi pada masa itu ada ramai orang juga bilang, apa ini barang? Betul tak? So kita cakap ini adalah peranti air terahertz 0.96 terahertz. So ramai orang tanya apa ini 0.96 terahertz? Kita sini ada bilang 1 terahertz adalah 1 triliun hertz. 1 triliun hertz. Tadi bila saya start, saya ada cakap, saya bilang terahertz bukan hertz. Sebab hertz kecil. So kalau 1 terahertz dia boleh jadi 1 triliun hertz. Maksud 1 nombor di sini, 1 di depan, di belakang berikut dengan 12 kosong. Maksud kita punya ini peranti dia 0.96 kan. So 0.96 dia kurang sikit-sikit baru sampai 1. Jadi dia kalau betul-betul kita mau kira dalam hertz bukan terahertz, dalam hertz dia 960 bilion hertz. Maksud dia ada 12 angka. Bukan 13, 12 angka. Sikit-sikit mau 13 angka. Jadi di pasaran kita ada juga orang bilang saya punya juga terahertz, tapi saya tanya berapa terahertz? Dia punya terahertz. Dia punya 7.6 hertz. Dia punya 7.8 hertz. Tapi kita punya 960 bilion hertz. Kalau mau senang kasih ingat, kalau you punya kawan, ada 2 kawan. Satu dia punya dompet ada RM1. Yang lain satu dia ada 960 bilion ringgit. Itu bezanya. Okey. Kita tengok slide yang kedua. Jadi apa ini gelombang terahertz boleh buat untuk kita punya air? Okey, ini dia boleh kasih scan kita punya air. Kita tahu kalau kita punya air, kalau satu cawan, di dalam satu cawan air, dia mempunyai banyak kelompok air macam ini. Berjuta-juta. Okey, maksud setiap satu kelompok ini, air ini, kalau kita buka itu air dari kita punya pipe, dia punya kelompok, tengok di sini ada bilang, 15 hingga 20 molekul air tunggal. Dia berkumpul jadi bentuk kelompok air.
So kita punya air semua itu macam. Jadi kalau ini macam, jadi kalau kita sudah minum ini air, masuk kita punya badan, jadi kita tahu manusia punya badan dibuat dari sel. Jadi kita punya sel kalau sehat, dia bulat. Biasanya dia bulat. Dia mengandungi semua ini elektrod. Elektrod positif, negatif. Maksud ini sel sehat, dia bertenaga. Bila dia bertenaga, ini air datang sampai sini di luar sel, dia boleh serap sebab dia bertenaga, dia ada energi. Dia boleh serap ini air. Tetapi kita tahu manusia, apabila kita punya umur bertambah, kita mesti ada banyak sel yang sudah letih, sudah tua, atau sudah sakit. Jadi dia punya shape akan lari. Bila dia punya shape sudah lari, dia punya elektrod pun sudah lain. Nampakkah? Lain dari sini. So kalau sel sudah lari, dia punya elektrod sudah lari, kita mesti tahu semua sel kita, dia mesti ada satu mulut. Dia mesti ada mulut sama. Dia ada tempat untuk air masuk. Nah, biasanya dia punya sini dia punya lebarnya 2 nanometer. Halus saja 2 nanometer. Tetapi kalau kita punya air biasa, dia dengan ini saiz yang besar, susah dia mau tembus. Dia tak boleh masuk. Kalau untuk ini sel yang kurang sehat. Kalau untuk sel yang sehat, memang tak ada masalah. Dia mesti boleh tembus, boleh masuk. Tetapi kalau untuk sel yang kurang sehat, dia ini besar punya molekul, dia tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, ini sel tidak boleh dapat kandungan yang dia perlu. Apa dia perlu? Dia perlu trace mineral, dia perlu oksigen, dia perlu pemakanan, maksud vitamin sama nutrition. Jadi tak boleh masuk, jadi dia macam mana? Dia tidak boleh sembuhkan sendiri. Sebab setiap sel, dia adalah doktor yang paling hebat dalam dunia ini. Semua kita punya sel di badan kita, dia mempunyai, dia punya kuasa untuk mensembuhkan sendiri. Dia boleh rawat sendiri, boleh kasih sehat sendiri. Tetapi tanpa ini mineral, tanpa oksigen, tanpa pemakanan, maksud dia nutrition, semua dia tidak boleh dapat. Macam mana dia mau sembuhkan sendiri? Nah, itulah masalah kita. Walaupun kita minum banyak air, tapi kalau kita punya air, dia punya ini molekul besar. Kelompoknya besar, dia tidak boleh masuk ke dalam sel yang sudah kurang sehat. Jadi, kalau dengan menggunakan ini terahertz device, what happened? Dengan menggunakan terahertz ini device, peranti terahertz, apabila you punya air sudah kasih bersih ya, mesti mau tapis bersih ya, kita bukan penapis. So di rumah air yang bersih, kita boleh gunakan ini peranti terahertz, kita kasih scan itu air. Nah, jadi bila kita scan itu air, saya keluarkan satu molekul, satu tunggal punya keluar. Jadi setiap molekul, setiap biji molekul, dia ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Barulah ini dipanggil H2O, air. Jadi kalau kita punya air, setiap air ini 2 hidrogen. Di sini tempatannya menjadikan sini ada satu sudut 104 degree. Apabila 104 degree, itu dah dia boleh kumpulkan ini macam. Jadi ini lepas kita scan dengan ini peranti ya, peranti ini terahertz, dia akan paksa ini 2 hidrogen, kasih sudut, kasih ini sudut sini, kasih buka. Berapa besarnya dia buka? Dia buka 3 hingga 5 degree saja. Maksud dia akan jadi 107 hingga 109. Apabila ini sudah buka, jadi ini akan berpisah. Dia tidak kumpul ni macam lagi, dia akan berpisah. Apabila dia sudah berpisah, air dengan nature, dia sendiri pandai berbaris serupa ini. Apabila dia berbaris serupa ini, kita bilang ini molekul air linear lah.
Jadi dia akan jadi ini macam jadi ini molekul linear. Selain dari ini, dia juga mengandungi tenaga 0.96 punya terahertz punya tenaga. Maksud semua ini tenaga sudah diinjek dalam ini air. Jadi kita tengok lagi ini gambar yang ini. Apabila dia sudah ini macam sudah injek, jadi dia sudah jadi ini macam satu baris, betul tak? Dia berkumpul ini macam linear. Linear, setiap biji dari sini sehingga hujung dia punya size ngam-ngam kurang dari 2 nanometer. Apabila dia kurang dari 2 nanometer, jadi dia sendiri boleh masuk ke dalam sel ini dengan lancar. Nampak? Dia boleh masuk dengan lancar. Kalau ini memang dia boleh masuk lah. Tapi di sini, dulu punya ini molekul tak boleh masuk. Tapi kalau dia sudah jadi linear, dia boleh masuk. Apabila dia boleh masuk, maksud ini sel yang sudah letih, sudah sakit, atau sudah tua, dia boleh dapat mineral, dia boleh dapat oksigen yang dia perlu, dia boleh dapat nutrien sama pemakanan, bertambah dengan tenaga 0.96 yang ngam-ngam diperlu oleh kita punya sel. Apabila dia dapat ini semua, barulah dia boleh buat kerjanya. Okey, kita tengok koleksi pelbagai jenis sampel air di pasaran. So, ini lagi kecil, lagi senang mau tembus kita punya sel. Jadi kita sudah tengok ini dalam pasaran. Ada ini air RO, dia punya size kalau mengikut dia punya hertz punya kiraan, dia 212. Kalau air hujan, ini macam. Jadi kita tengoklah dari air pipe, ke suling, ke sumur, ke mineral, dan selain-lainnya. Even pipe water pun sampai 53. Okey. Air segi 6 ada dengar, 43. Ini tempat ini Dagu, ini nama tempat. Air glasier Dagu pun 52. Tengok, yang paling kecil di dalam sini pun sampai 43. Tetapi kalau air terahertz, yang satu saja dalam pasaran ini sudah pattern. Sudah pattern dalam dunia ini, tak ada lain terahertz punya water device. Kalau orang bilang saya ada, itu tipu. Cuma kita terahertz M9 Watt ada. Okey? Jadi kita namakan komponen juga terahertz M9 Watt. Okey? Jadi kita punya air dia 7.6. Maksud senang dia mau tembus kita punya sel. Jadi apabila yang kandungan tadi itu mineral, itu vitamin, itu oksigen, sama itu tenaga dapat masuk kita punya sel. Dengan tenaga itu kita punya sel boleh menggunakan itu mineral sama oksigen sama vitamin, barulah dia boleh macam mana dia boleh sembuhkan sendiri. Jadi air kesihatan terahertz dia tidak menyembuhkan penyakit, tetapi sel-sel membaikinya sendiri untuk mencapai kesihatan. Nampak? Jadi jangan kasih orang tahu, jangan beritahu orang bilang kita punya air dia boleh menyembuhkan penyakit. Tidak, tetapi kita air kesihatan teras hanyalah pembawa yang paling yang terbaik. Dia boleh bawa itu air masuk, maksud dia boleh bawa vitamin, dia boleh bawa mineral, dia bawa oksigen semua supaya you punya sel boleh buat kerja sendiri, jadi dia boleh sembuhkan sendiri. Apabila kita punya sel, kebanyakan sel badan kita sudah sihat, jadi metabolism pun sudah diatur, sudah normal. Kalau metabolism normal, sel semua boleh sembuhkan sendiri, adakah kita sudah lebih mudah? Adakah kita sudah sihat? Itulah caranya. Okey, so senang ini caranya. Okey, ciri peranti air terahertz. Tadi kita sudah bilang ini air dia boleh senang mau tembus supaya kita punya sel boleh menyembuhkan diri. Boleh
buat metabolism normal. Selain dari itu, air sudah lepas scan, kelikatannya sudah kurang, sudah rendah 680 kali berbanding air yang biasa. Jadi kita tahu kalau itu air sudah, dia punya kelikatan sudah turun 680 kali, dia lebih senang mau telan, dia lebih licin. Itulah ada ramai kawan kita, dia sudah scan, macam you beli itu air kelapa kan. Air kelapa, you kasih scan dia. Kalau tak ada scan, you minum dia macam ada kasar sikit. Tapi you sudah scan, dia licin. Lebih sedap diminum. Nah, itulah kita punya kawan selalu minum kopi pun scan, apa-apa minum teh pun scan, semua barang dia orang scan. Selain dari itu, you punya kicap kah apa-apa sos asal cecair punya di dalam dapur, semua boleh scan dulu. You scan semua, you simpan. Ya, bila-bila mau pakai, tuang saja. Mau pakai saja. Dia senang, dia masak cepat, dia masuk bau. Jadi you punya masakan lebih sedap. Itulah siapa yang suka dalam dapur, coba. Oke, selain dari ini, dia boleh pensterilan. Maksud dia boleh bunuh kuman. Jadi kuman biasa memang no problem. Tetapi kalau ini saya pun tidak pandai baca ini, Trichosanthus rhabdum. Ini adalah satu jenis kuman merah. Dia macam cendawan merah atau yang halus, yang menjadikan kita ada banyak itu masalah macam masalah kulit, psoriasis. Itulah ramai orang dapat psoriasis, tidak boleh sembuh. Jadi ini sudah scan, dia boleh bunuh 79% punya ini kuman. Maksud kalau 79% sudah dibunuh, tinggal 21%. Jadi kita punya badan boleh kasih lawan sendirilah. Pasal itu kuman sudah kurang. Betul kan? Jadi macam ini E. coli ya. E. coli ini kita masak air ya sampai 100, suhunya sampai 100 degree ya, pun tidak mati. Tetapi kalau gunakan ini keranti, kita sudah scan, ini E. coli ya, boleh dibunuh 89%. Boleh dikurangkan. Lagipun ini air sudah scan, you minum di dalam badan, itu E. coli pun boleh mati. Oke. Nah, jadi lepas itu kita ada anti pengoksidaan. Oxidation. Antioxidation. Antioxidation ini semua orang sekarang suka tanya, macam ini boleh cancer boleh kah? Cancer boleh kah? Nah, inilah barangnya. Dia boleh antioxidation. Antioxidation, dia boleh kasih antioxidation dia boleh naikkan 78% bertanding dengan air biasa. Oke? Dia anti radiasi juga. Maksud ini air, dia diperkuat 4 kali dari air yang biasa. Jadi tengok, ini keranti. Walaupun dia keranti biasa, orang tengok apa? Ini dia tengok, kalau you ambil ini ya di atas, kalau tidak bawa ini jug, itu mesin dia macam tilika tau. Macam tilika gosok baju. Lebih kurang kita punya tangan besar sikit. Ringan saja. Jadi dia tidak perlu plug sampai masuk itu plug, itu current. Tak payah. Kita boleh pakai power bank. Maksud kita boleh bawa ke mana-mana kita mau. So senang. Dia datang satu set peranti dengan satu jug. Dengan satu jug. Jadi company pun ada kasih satu free punya filter, penapis. Jadi kalau rumah tak ada penapis, ini boleh pakailah. Kalau ada penapis sudah, ini simpan spare. Untuk apa? Kita pergi melancong, kita boleh bawa. Pasal you melancong, you tinggal itu hotel, mungkin dia tidak ada penapis dalam bilik, kita boleh pasang. Nanti balik, bawa baliklah, jangan lupa lah. Jadi dia datang dengan satu tutup lagi, penutup. Ini tutup, jadi you sudah scan,
ini mesin angkat turun, simpan di atas satu piring. Ini tutup, kasih tutup balik di sana. Jadi ini sudah jadi satu set dengan itu wire sama satu plug juga. Kalau you mau pakai plug pun boleh. Tapi di sini saya juga nasihat pasal ini first time Melayu punya session. So saya mau nasihat sesiapa yang sudah mempunyai ini set. You punya itu kalau you boleh pakai, cubalah kita pakai dengan itu power bank. Jangan pakai banyak sangat di plug di dinding kita sebab kita punya current kadang-kadang datang dia tidak kontrol baik-baik, kadang-kadang tiba-tiba itu current patah, putus. Nanti tiba-tiba dia sambung balik. Kalau itu macam kita punya mesin tidak tahan. So kita cuba pakai power bank sebab power bank dia lebih stable. Okay, satu kali charge itu power bank kalau tidak salah lah, saya boleh buat 100 kali air masih ada power. Okay, sekian. Jadi saya cerita sampai sini ini malam. Jadi saya kasih balik ini kepada Maria supaya kita ada banyak perkongsian selepas ini. Terima kasih. Ya, halo. Baiklah, Ya. jadi ya boleh dengar juga kan? Oke, jadi ya siap mau dengar itu info-info tentang kita punya peranti dan juga air sihat. Tentunya semua rakan dalam talian ini tahu kepentingan air dalam badan kita kan. Cuma yang sangat bermakna untuk kita dengar tadi ialah itu air sihat Tirahez dan peranti itu sendiri. Jadi lebih mungkin ada yang belum lagi memiliki selepas mendengar info daripada Mr. Joting tadi, ada sudah yang berminat untuk memilikinya sebab bila-bila kita hendak minum cecair di rumah termasuklah kopi, jadi kita boleh scan lah. Oke, jadi terima kasih kepada Mr. Joting sekali lagi dan seketika ini kita akan mendengar perkongsian daripada rakan-rakan kita yang telah menggunakan air sihat ini dan juga mempunyai peranti ini sendiri. Jadi nanti selepas mendengar perkongsian rakan-rakan kita ini, lagilah kita bersemangat untuk memiliki bagi yang belum memiliki. Dan untuk berkongsi bagi yang sudah berkongsi. Jadi untuk itu saya mempersilakan kita punya rakan yang pertama berkongsi testimoni beliau selepas menggunakan air Tirahez ini. Oke, dipersilakan. Siapa sudah itu? Sorry. Terima kasih. Dipersilakan. Saya Mr. Lim. Oke, dipersilakan ya Mr. Lim. Terima kasih ya. Terima kasih MC, saya dari Brunei. Oke. Sekarang saya banyak terima kasih dengan untuk mula berkongsi testimonial. Saya ingat saya di darjah 6. Saya punya rambut sudah putih. Sampai saya umur 40, saya punya rambut sama putih. Banyak orang cakap banyak cantik, bah. Tapi saya minum ini air terhad. Saya pun ada spray lah, spray saya punya rambut. Saya punya rambut pun macam itu anjing punya spot, bah. Banyak itu hitam, putih, hitam macam lah. Itu macam saya pendekkan saya punya rambut, jadi botak sedikit, saya selalu ada spray lah. Pertama, saya punya rambut sudah ada jadi hitam. Kedua, saya punya kulit pun banyak cantik.
Banyak. Kalau kita mau lawan dengan perempuan, perempuan pun kalah tu. Saya punya kulit banyak bagus punya. Sekarang lagi bagus. Lagi banyak barang lah. Saya ingat saya punya itu high blood dulu selalu saya cek 180. Tapi sekarang sudah turun sampai 120 lah. Itu pun banyak bagus. Lagi saya punya saudara bukan saudara, satu kawan yang bagus lah penggiran di Brunei. Dia ada itu varicose vein, tapi dia punya lain mah. Dia punya varicose vein, selalu dia memandu kereta, dia selalu krem. Banyak dangerous lah, bahaya. Dulu kami selalu pergi Miri, 1 bulan 2-3 kali pergi urut sebab murah. Tapi sekarang COVID-19 mana dapat pergi. Saya kasih dia air minum, dia 2-3 bulan dia punya varicose vein punya itu krem hilang sudah. Lagi dia punya kuku dia punya kaki punya kuku ada banyak hitam itu clot, itu blood clot